Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manjada Wajada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ini senang sekali ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi dan pengembangan diri. Ini tamu istimewa banget ini ya. Kawan saya di Gontor, terus di Ciputat. Wah, tapi sekarang luar biasa, melanglang buana ke berbagai tempat di dunia. Wih, itu dia ya. Ya, Abang Taufik Rigo, ya, alumni Gontor tahun 1991, konsul DKI Jakarta, Virtue English Course, ya, Samurai Badminton Club, Samurai Badminton Club, ya, kita akan dengar cerita bagaimana sekarang ini, ya, Abang Taufik Rigo ini menjadi diplomat, ya, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas, Venezuela, ya, Amerika Selatan. Dahsyat bener ya. Oke, kita baik dan ya, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taufik Rigo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, ada kulur al-mukarram Ustadz Akbar. Bang Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Di Venezuela lockdown atau bagaimana ini pandemi ini? Pandemi oke. Supaya ketahuan pandemi, ini mau dipakai dulu sebentar. Wih, Indonesia. Supaya ketahuan kita lagi pandemi COVID-19. Venezuela di Latin Amerika, baik jiddan ada Ustadz Akbar Zainuddin. Mereka mengatur lockdown dengan dua metode, karantina radikal dan karantina fleksibel. Dalam karantina radikal seluruhnya tutup. Dalam karantina fleksibel parsial, semacam PPKM kita lah. Oke. Pekan ini, Jumatan kemarin, kita bisa ke masjid karena karantina fleksibel. Jadi mulai Isnin, Nabda karantina radikal. Artinya, Jumatan minggu depan, kami tidak Jumatan ke Masjid Ibrahim di kota Caracas. Oke. Jadi full lockdown ya? Kira-kira. Full lockdown, karantina. Tentu dengan izin tertentu masih ada yang bisa berlalu lalang. Dan alhamdulillah KBRI Caracas kami sudah vaksinasi di sini dengan Sputnik V, walaupun tidak seluruhnya, jadi voluntary, ada yang memilih vaksinasi, ada yang tidak. Venezuela ini sepanjang perjalanan karir antum sebagai diplomat, Abang Taufik ini negara yang keberapa ini? Mana aja sebelumnya? Baik. Nah, Venezuela yang saat ini sedang mengalami multi krisis, bukan hanya karena pandemi COVID-19, karena pemimpin negara ini mengambil jalan politik luar negeri yang berseberangan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dikategorikan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan rawan. Jadi ada kategori perwakilan rawan, perwakilan berbahaya. Berbahaya itu situasi perang. Katakanlah KBRI kita di Kabul, KBRI kita di Baghdad, KBRI kita di Beirut misalkan, atau KBRI kita di Sana'a di Yaman, KBRI kita di Damaskus, dan seterusnya. Tapi kami kategorinya perwakilan rawan. Nah, perwakilan rawan itu oleh Kementerian Luar Negeri akan dilakukan cross-posting. Jadi penugasan Anda nanti, Ustadz Akbar, 2 tahun di KBRI Caracas, lalu 2 tahun berikutnya di KBRI Mexico City, di seberangnya, negara tetangganya. Sebelum di KBRI Caracas, Ana bertugas di KBRI New Delhi, India. Baik di New Delhi, India maupun di Caracas bertanggung jawab untuk kerjasama bilateral fungsi ekonomi. Sekarang dalam jabatan diplomatik disebut dengan fungsional ahli media. Di New Delhi sebelumnya juga ekonomi, dan sebelumnya lagi di KBRI Antananarivo di Tananarive di Madagaskar di Afrika. Menangani fungsi Pensosbud, penerangan sosial budaya,
Dan sebelumnya lagi yang pertama di KBRI PTRI Wina di Austria di Eropa menangani politik multilateral, diantaranya mengenai IAEA, isu nuklir, kemudian mengenai perdagangan obat psikotropika, narkotika, UNODC, menangani UNIDO untuk kerjasama pembangunan, maupun minyak, OPEC dan OPEC Fund yang memang markasnya ada di Wina. Jadi agak beragam dan diplomat harus selalu siap ditugaskan untuk fungsi apapun. Mislu fil mahat. Oh, ini dia Mislu fil mahat. Itu berarti tinggal Australia yang belum ya? Iya, hampir semua benua. Nanti tinggal pimpinan menugaskan berikutnya kemana. Jadi benua Eropa sudah, benua Afrika sudah, benua Asia sudah, benua Amerika sudah, tinggal benua Australia. Hampir 5 benua. Apa sih enaknya jadi diplomat, Bang? Apa Jalan-jalan, enaknya? Ustadz Akbar. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan ke negeri yang tidak disangka-sangka. Antum nonton Escape to Madagascar, Iya. kemudian anak tugas di Madagaskar. Jadi baobab yang ada, pohon baobab yang ada di film, itu antum bisa lihat langsung, pegang langsung. Binatang lemur, ya antum lihat di film, itu bisa antum saksikan di park mereka, di taman-taman mereka. Jadi jalan-jalan most obvious adalah yang paling ketahuan sebagai enaknya menjadi diplomat. Mengajak keluarga juga ke sana kemari, bahkan ke tempat-tempat yang di dusun-dusun di negara itu. Kita mengenal budaya mereka, kita tahu perbedaannya dengan kita membandingkan ini dan itu, mengambil hal-hal yang terbaik, barangkali ada yang bisa menjadikan kita lebih baik. Yang paling ketara adalah jalannya. Tugas diplomat apaan sih, Bang Taufik? Kalau boleh sedikit digambarkan. Tugas diplomat itu seperti tugas santri. Cuman bahasa kerennya begini, Ustaz Akbar. Pertama, ada fungsi diplomatik yang bahasa kerennya di literatur tugas diplomatik disebut representing. Atau kita mewakili negara kita. Jelas kita mewakili pemerintah kita. Tapi ketika kita mewakili pemerintah, kita sebenarnya mewakili juga lembaga legislatif kita. Kepentingan parlemen kita, kepentingan judikatif, lembaga peradilan kita, dan kepentingan eksekutif pemerintah kita. Jadi ketika kita representing sebagai kaki tangan agregat mesin pemerintah, kita juga mewakili kepentingan parlemen, DPD dan DPR, MPR dalam hal ini, dan tentunya Mahkamah Agung sebagai kuasa tertinggi sistem peradilan kita. Fungsi pertama adalah representing, mewakili. Misal fil mahat, kita mewakili kegiatan kita. Misalkan antum dari Konsulat Karesidenan Banyumas, anak Konsulat DKI. Kemudian ada pertemuan ruasa konsuliat. Kita mewakili itu. Padahal kita satu fre'a. Fil hujroh. Tetapi kita rois konsul yang berbeda. Nah, tugas-tugas kita itu kita bahas. Rasanya mewakili itu sudah kita lakukan dalam praktek santri. Fungsi kedua selain representing adalah protecting. Melindungi. Tentu dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, kepentingan Indonesia di luar negeri. Ada mislu santri, ada mislu tolabah. Kita melindungi a'dha konsuliyah. Kalau ada yang marid, lakin indana hum man yatamarot maka. Tapi kita tetap harus melindungi. Kita harus melindungi supaya mereka itu ketika marid mendapatkan perhatian dan atensi medik yang secukupnya. Itu sudah kita praktekkan juga di Mahat. Kemudian fungsi negotiating yang ketiga. Representing, protecting, negotiating. Bernegosiasi. Misalkan Ana dipanggil di Kismu Mahkamah Lughah. Karena Ustadz Akbar misalkan jasus. Ustadz Akbar melaporkan Ana bicara bahasa Indonesia. Lianani mata kalam tubilu kalau Arabia wal Injilizia bil Mahat. Nah, nanti Kismu Mahkamah Lughah akan bertanya pertanggungjawaban, benarkah pada kejadian hari sekian, hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, pada tempat ini antum berbahasa Indonesia misalnya fi matbah am. Nah, Ana harus negosiasi itu. Tidak boleh berbohong. Ana harus menjelaskan kedudukan pelanggaran Ana itu agar dimaklumi. Barangkali ada mufradat yang belum Ana kuasai. Ana keceplosan berbahasa Indonesia. Nanti Mahkamah Lughah akan memperhitungkan jenis hukuman yang pantas apa. Kalau kesalahannya tidak disengaja dan mufradatnya tidak diketahui. Atau kismu aman, Ana nggak pakai sabuk. Atau nama Ana nggak kepasang. Marhalah kita kan Ustadz Akbar marhalah isam aswad ya. Aswad. Warna Hitam. Warna hitam ya.
Ya. Kita masuk tahun 85, kita keluar tahun 91. Kalau nggak pakai kan pelanggaran disiplin. Mungkin orang luar tidak paham, masa nggak pakai name tag aja pelanggaran disiplin. Tapi begitulah kira-kira disiplin di Mahat. Kita negosiasi dengan Kismul Aman. Afwan, Kak, Ana, biasanya kita lupa alasannya. Nah itu yang paling dimaafkan, maafuanhu sama Kismul Aman. Kadang-kadang nggak perlu dijeler. Oke, jangan lupa lagi. Latan sakaman ente ya. Ayo Kak, lahan sakaman. Nah, kita kira-kira begitu. Nah, fungsi keempat reporting, Ustaz Akbar. Reporting ini adalah kedudukan jasus itu. Jadi dia melaporkan temannya. Mungkin teman satu Furai'ah, satu Hujroh, satu Fase, satu Firqoh. Dia harus report. Nah, yang dia report itu adalah orang yang dekat dengan dia. Ada seninya melaporkan pelanggaran orang yang dekat sama kita. Bagaimana kita melaporkan harus dengan motif kasih sayang, perbaikan. Kita tidak bisa melaporkan atas rasa dendam. Wah, gue benci nih sama si ini. Nah, we cannot do that. Kita harus melaporkan. Ada Ustadz Akbar Zainuddin, ada Firqoh Wahidah Mai, Virtue English Course. Finafsil Furai'ah Mai, di Santalada. Firita, Rayon Indonesia 3. Saudi 2, lantai 3. Saudi 3, lantai 2. Finafsil Furai'ah, Finafsil Hujroh, Finafsil Fasal. Tapi tetap harus dilaporkan. Nah, dari fungsi representing, protecting, negotiating, reporting, kita diisi dengan jiwa dan wawasan yang korek. Bagaimana representing yang korek, protecting yang korek, negotiating yang korek, reporting yang korek. Dan fungsi kelima, promoting, mempromosikan. Antum mempromosikan bagaimana Virtue English Course diminati oleh adik-adik junior. Kita ada kompetisi di dalamnya, ada kontestasi, tapi ada kooperasi kerjasama. Yani Indana kullu ma amil Mahat seperangkat nilai yang membentuk kita dalam fungsi diplomatik yang 5 tadi, yakni representing, protecting, negotiating, reporting, dan promoting. Kita sudah mempraktekkannya di Mahat Gontor sejak lama sekali. Dan kalau kita bisa ikhlas dididik dan mendidik sebagaimana asatizah kita, maka kita akan punya keseluruhan sikap dan jiwa itu akan terbentuk dalam karakter pribadi kita. Jadi kita kalau melaporkan contoh negara ASEAN, Myanmar, junta militernya melakukan tindakan yang tidak baik kepada minoritas Muslim Rohingya. Di ASEAN kita tidak happy dengan junta militer, tapi Myanmar adalah negara tetangga dan sahabat kita. Kita ingin menegur dia dalam fungsi reporting. Ada fungsi negotiating di sana. Tolong deh, ngono yang ngono, sing ojo ngono. Tolong dong Muslim minoritas Rohingya jangan diapa-apain. Tolong dong minoritas Muslim Mindanao di Filipina Selatan, tapi mereka tetangga kita. Satu Furai'ah sama kita. Furai'ah ASEAN. Bagaimana caranya kita reporting dengan hati yang jernih untuk perbaikan semuanya. Kira-kira begitu Ustadz Akbar. Moga-moga tidak keliru ditangkap oleh lingkaran pemirsa kita. Bang Taufik, jadi di Gontor itu ternyata luar biasa ya mendidik kita itu. Ya. Kita dipersiapkan jadi diplomat di Mahat, Ustadz Akbar. Dan fungsi diplomasi bukan hanya buat diplomat ya. Buat keseluruhan penghidupan keseluruhan. Ya. Cuma memang kami diajarkan struktur dan metodologinya. How to best represent, how to best protect, how to best negotiate, how to best report, how to best promote, to whom, how. Nah, whom, how-nya itu adalah struktur metodologi yang kami pelajari di jenjang pendidikan Sekdilu, jenjang dasar rekrutmen, sekolah dinas luar negeri, kemudian di atasnya Sesdilu, sekolah staf dinas luar negeri, dan di atasnya lagi Sesparlu, sekolah staf pimpinan luar negeri. Jadi kami diajarkan itu, the how to. Oke, Bang Taufik, kita flashback ke Gontor ya. Oke, di Gontor dulu masuk tahun berapa, keluar tahun berapa? Masuk sama antum. Ya. Jadi kita beruntung Ustadz Akbar, kita angkatan 85 pada saat kita direkrut kemudian khutbatul arasy kita lulus ujian seleksi masuk. Itu Trimurti istilahnya dulu, Trimurti yang kedua baru saja dilantik Badan Wakaf. Nah, kita rekrutmen pertama ketika Badan Wakaf bulan Ramadan bersidang, kemudian bulan Syawal kita lulus seleksi ujian masuk, anak masuk kelas 1 di sana.
sampai kelas 6 karena programnya program SMP SMA di Kuliatul Muallimin Al Islamiyah. Tamat tahun 1991 berarti. Dan alhamdulillah bersama antum kita berkompetisi dari kelas 1 sampai kelas 6. B, C, D, B, 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 B. Dan kelas 6, 10 akhirnya di angkatan kita lulus alhamdulillah. Saat itu pengalaman dan pembentukan karakter pribadi kita dengan latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kita berlatih dalam kehidupan yang demikian majmuk, dipersiapkan oleh Pak Kiai, siap untuk kehidupan yang majmuk di masa depan. Jadi luar biasa. Waktu di Gontor itu sudah punya cita-cita jadi diplomat atau bagaimana itu? Sebagai anak kecil sebelum Gontor, ada soal. Ketika kita SD, anak SD di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan di Komplek Dosen IAIN Ciputat, sekarang UIN namanya, itu memang punya pilihan banyak, pengen jadi dokter, insinyur, pilot, kemudian menjadi diplomat ketika almarhum Bapak Khayanus bin Ahmad Badawi itu mengajak nonton Dunia Dalam Berita terus. Pukul 9, jadi ada berita internasional yang masuk. Jadi kita mengenal Sekjen PBB, nama-nama seperti Uthan dari Burma, dari Myanmar, kemudian Trik Deli, kemudian Kurt Waldheim, Javier Perez de Cuellar, nama-nama Sekjen PBB. Wah, kayaknya mulia sekali pekerjaan Sekjen PBB itu. Mewujudkan perdamaian dunia, mewujudkan kerjasama internasional. Lama-lama tertarik gara-gara diajak nonton Dunia Dalam Berita. Jadi nonton berita yang boring itu sesungguhnya memotivasi kalau kita nikmati nonton berita yang mendidik. Nah, catatannya adalah berita yang mendidik. Jadi kita mengenal situasi di luar negeri, itu semua membantu mengisi masa kecil kita untuk mengenal dunia internasional. Kiprah Bapak Presiden Soeharto saat itu di ASEAN, Kerjasama Islam, kiprahnya di PBB dan seterusnya, itu sangat menginspirasi anak kecil seperti saya. Akhirnya menjadikan pekerjaan diplomatik sebagai angan-angan. Lalu bertanya kepada Bapak, apa itu diplomat? Diplomat adalah alat negara di luar negeri, begitu kata Papa Amar. Sehingga ketika SD sebenarnya menjadi diplomat itu sudah jadi salah satu pilihan karena ketertarikan mendengar berita dan kiprah Indonesia yang luar biasa di kancah internasional. Sampai buat tulisan loh, jika aku menjadi seorang Sekjen PBB, dan ditempel di mading, majalah dinding di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan. Saya ingat kayaknya Bang Taufik itu pas kita belajar bersama di bawah gedung Saudi itu ya. Di tangga. Kita gila-gilaan kita itu. Di bawah tangga gedung Saudi ya. Waktu itu pakai Petromak ya, yang kecil. Pakai Petromak masih. Saya nanya, cita-citamu apa? Itu kan Fik gitu kan. Saya ingat benar itu. Sekjen PBB itu ya. Amin. Luar biasa. Antum masih ingat ya? Oh, masih ingat benar itu ya. Nah, itu masih sampai sekarang atau gimana? Cita-cita itu. Kalau Sekjen PBB-nya entahlah, wallahu a'lam bishawab ya, lah. Tetap mewakili di kancah internasional ya, mewakili pemerintah dalam hal ini di kancah internasional dan berkontribusi dalam kerjasama internasional, ekonomi, pembangunan, politik, penerangan, sosial budaya, termasuk mewujudkan perdamaian dunia sekecil apapun porsi itu. Sekecil apapun porsi itu artinya dari perilaku harian kepada kolega kita diplomat asing, membuat mereka tertarik dan percaya kita benar-benar mengadvokasi perdamaian dan kerjasama, bahwa kita sangat prihatin dengan masa depan jika itu buruk buat anak cucu. Nah, pancaran keikhlasan atau sincerity, itulah dalam profesi kita yang membuat kita passionate, sangat bergairah dengan pekerjaan diplomatik. Memang akhirnya alhamdulillah dengan dukungan dan doa antum dan kawan-kawan seluruhnya, dan doa asatidzah dan Pak Kiai, alhamdulillah menjadi salah seorang alumninya di jajaran diplomatik Kementerian Luar Negeri. Oke. Dari Gontor terus ke UIN Jakarta ya. Waktu itu masih IAIN. Masih IAIN. Ya. Betul. Nah, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Wah, lebih ngawur lagi nih. Kok bisa diterima jadi diplomat tuh gimana ceritanya itu? Aneh memang.
Pertama, latar belakang dari SD anak madrasah. Ya. Madrasah itu ya mengaji, santri ya mengaji, IAIN ya mengaji lah. Cocoknya itu di Kementerian Agama atau jadi modin, menikahkan orang, dapat. Tapi ada juga senior yang menjadi jurnalis, jurusan akidah filsafat, terinspirasi bahwa semuanya serba mungkin. Nah, yang menarik Ustadz Akbar, ketika kuliah di akidah filsafat, antum di jurusan perbandingan agama, Ana harus membaca banyak hal dan sifatnya mendasar. Aliran filsafat Islam, termasuk harus mengetahui filsafat timur dan filsafat barat. Bahkan harus memahami aladian, mata kuliah inti antum di perbandingan agama, tentang perbandingan agama-agama. Jadi Ana menikmati menjadi seorang mahasiswa jurusan filsafat. Jadi membaca berbagai hal. Bersama antum kita aktif di berbagai kelompok kajian, kelompok studi. Bahkan di kelompok studi yang dianggap liar, kita belajar mengenai Marxisme di formasi, mahasiswa Ciputat. Kita belajar mengenai teologi Syiah yang haram itu melalui kajian kita di Flamboyan Shelter. Kita belajar ilmu politik, baik politik Islam maupun politik Barat, direspon di Flamboyan juga mempelajari mengenai apa ini makhluk Syiah yang kita definisikan sebagai kelompok yang berseberangan dengan Sunni karena mereka sudah keluar dari ajaran agama Islam. Apa mereka sesungguhnya? Apa konsep mereka dalam rukun iman? Tentang walayatul faqih, tentang maksum imam-imam mereka. Bahkan di Gontor, karya tulis Ana, ini subhanallah, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal mengizinkan Ana membuat karya tulis kelas 6 tentang Syiah. Barangkali tidak ada lagi yang lain setelah Ana atau sebelum Ana. Ana menulis tentang walayatul faqih dan tentang ismah, konsep maksum para imam mereka, yang sebelumnya ditentang oleh Dewan Guru. Kemudian Ana apel kepada Ustadz Hasan Abdullah Sahal. Ana menjelaskan struktur metodologi dan tujuan pencapaian penulisan ini sebagai seorang santri Sunni dalam fikih perbandingan. Ana ingin melihat perbandingan kepada teologi Syiah, khususnya dari mazhab Imamiyah Isna Asyariyah. Dan saat itu tabu sekali, sangat tabu sekali. Namun Ustadz Hasan Abdullah Sahal menyimak dan membolehkan Ana membuat karya tulis ilmiah Ana kelas 6 tentang dua hal, konsep maksum mereka dan walayatul faqih, kepemimpinan para imam mereka. Apa dan sebenarnya kemana mereka dengan konsep politik itu. Inilah yang menjadi dasar ketika kita jadi mahasiswa, antum dan Ana menikmati kajian Syiah juga, karena di Ciputat saat itu seluruhnya boleh dikaji dan dibahas, tetapi kita punya tantangan menanamkan iman kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dengan sekuat-kuatnya, namun terbuka terhadap pemikiran sebelum kita yakin kita mempersalahkan itu. Dari literatur-literatur yang muktabar menurut mereka, muktabar menurut kita, kemudian kita melakukan dialog intelektual tentang kajian itu. Bahkan komunis, Marxisme. Sebagai seorang mahasiswa muslim, Ustadz Akbar, antum sama Ana terpaksa, bukan terpaksa, kita juga harus mengetahui pemikiran Marxian. Dan masa-masa muda kita yang demikian liar dengan pemikiran tanamkan oleh Ustadz Sukri, Ustadz Hasan, Ustadz Imam Badri, inilah yang membantu Ana sebagai diplomat Ustadz Akbar, memahami bagaimana kita berhadapan dengan Republik Islam Iran yang Syiah, struktur pemikiran politik mereka, karena secara alfabet di PBB, posisi duduk delegasi RI itu di samping mereka. Ketika persidangan di IAEA untuk penanganan isu nuklir, ketika Iran diserang dengan pengembangan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir mereka oleh negara barat, mereka membela diri, kita bisa memahami alur pikir manusia Syiah yang menjadi diplomat Iran, kolega saya itu. Kemudian kita berdialog dan memahami mereka. Jadi memahami itu adalah bagian yang tidak terelakkan menjadi santri Gontor. Kita memahami bagaimana seseorang seperti antum dari Karesidenan Banyumas, Ana dari Konsul DKI, dengan kekurangan kelebihan kita masing-masing, dari budaya yang berbeda, ada konsul, ada dulu kita namanya Maluku, Papua, ada Irian, Irmaja ya apa tuh? Irian, Maluku dan Papua. Yeah. Kemudian konsul Aceh dengan segala tantangannya. Somalia, Sulawesi, Maluku, Irian. Sulawesi, Maluku dan Irian. Dan seterusnya. Jadi memahami adalah salah satu kata kunci. Berpikiran bebas, ya berpengetahuan luas juga kata kunci. Jadi seluruh panca jiwa dan moto Mahat itu sesungguhnya mempersiapkan kita siap di lapangan kerja apapun. Jurnaliskah kita, gurukah kita, influencerkah kita,
politisi kah kita, diplomat kah kita, bahkan tentara, ada yang jadi perwira di antara alumni kita, selain pengusaha tentunya, dan menjadi kiai. Setiap kita diminta oleh Pak Kiai berbakti dengan sepenuh-penuhnya mengindahkan panca-jiwa dan moto Pondok Modern Gontor. Hakada Ustaz. Jadi kalau santri, alumni mereka pengen jadi diplomat, apa yang mesti mereka siapkan? Lazim anatakalam bilughal arabiyyah wal injiliziyah. Jangan sampai antum kena di kismu lughah, mahkamah lughah. Bahasa ya. Atau bahasa Jawa. Bahasa itu nomor 1. Karena itu sudah menjadi standar. Kebutuhan diplomat Kementerian Luar Negeri kepada penutur bahasa Arab semakin meningkat karena perkembangan dan dinamika regional di Timur Tengah. Tetapi gunakanlah itu sebagai alat, kunci, kata Pak Kiai. Kunci kita kepada hal yang lebih besar. Bahasa Arab dan bahasa Inggris kita menjadi kunci. Dan karena kita terbiasa meyakini manfaat bahasa asing, maka ketika penugasan di negeri berbahasa Jerman seperti Austria, kita memaksa diri kita dan memacu untuk menggunakan bahasa Jerman, walaupun ala kadarnya saja untuk belanja. Kemudian di negeri berbahasa Prancis seperti koloni Prancis di Afrika, Madagaskar, kita dimotivasi untuk sedikit banyak menyapa dalam bahasa Prancis. Kalau India jelas berbahasa Inggris. Sekarang di Venezuela, di Caracas berbahasa Spanyol. Dipaksa juga dan termotivasi berbahasa Spanyol. Ala kadarnya saja menyapa mereka. Nah, adab menyukai hal yang baru, yang bermanfaat itu ditanamkan di Mahab. Bukan hanya diceramahi, tapi dibiasakan. Dan ekosistem pendidikan kita adalah pembiasaan-pembiasaan baik. Jadi kita sudah lengkap agregatnya di dalam tubuh kita. Menjadi jurnaliskah kita, menjadi diplomatkah kita, militer, itu sudah dilengkapi. Tapi antum nggak boleh bahlul syaratnya, para pemirsa sekalian. Antum harus menikmati di Mahab. Menikmati di Mahab itu tidak perlu harus sampai 12 tahun. Setiap kelas harus 2 tahun, 2 tahun. 6 tahun cukuplah, atau 4 tahun. Hakada Ustaz. Jadi bahasa dan seluruh program yang disiapkan di Mahab harus kita nikmati seluruhnya. Harus ikut ya kegiatan di pondok Ikut. gitu ya. Kasyafa, bahkan khutbatul aras dengan lomba-lombanya, kegiatan kebersihan fre'ah, kompetisi antar firqah, itu harus diikuti. Labasa antum maglub, labasa golib amla, gairu muhim. Basyara, gairu muhim. Yang penting berpartisipasi. Dan kita berkompetisi, berkontestasi, tapi berkooperasi dengan mereka. Membangun dunia yang lebih baik. Dulu mungkin kita nggak sadar ya nilai-nilai itu dibiasakan, dibentuk, dibangun. Sekarang itu ya nilai-nilai itu terasa ya. Oh iya Ustaz. Dulu Ana kurang paham. Ana dapat ceramahnya dari Pak Kiai, dari Ustadz, dari senior di Mahad dulu mengenai manfaat dari pancajiwa dan moto kita, kemudian kegiatan kita. Tapi Ana sekedar ayuah naam. Sekarang terasa betul ketika bahkan ketika Ana seleksi masuk, ketika interview wawancara, kemudian ditanya bagaimana pendapat Anda mengenai politik minyak karena Indonesia saat itu negara anggota OPEC. Bisa nggak kita menghukum dengan menggunakan minyak sebagai hukuman politik? Nah, kebiasaan kita menjawab di Mahkamah Lughah dan Qismul Aman bahwa kita harus objektif, account both sides of story, berimbang dalam penilaian, tidak membela diri terlalu berlebihan, seakan-akan kita benar dan tidak ada salahnya. Itu adalah etika yang harus kita terapkan. Jadi ketika menjawab wawancara, Ana account both sides of story, versi negara yang memproduksi minyak, dan politik apa yang mereka bisa jalankan, dan negara konsumen minyak yang bisa terhukum secara kolektif jika kita menggunakan politik minyak menghukum mereka. Kalau konten substansinya mungkin kawan-kawan rekan dari FISIP atau FE lebih paham. Anak kan jurusan filsafat, Ustaz Akbar. Dengan menjadi santri yang baik, kita sudah siap diseleksi menjadi diplomat yang baik. Jadi luar biasa ya. Pondok mendidik kita dengan nilai-nilai, dengan semua kegiatannya. Tinggal kita meresapi, ikuti, lalu kemudian manfaatkan semua potensi kita ya. Terakhir Bang, terakhir Bang, tips sukses Bang. Kalau kita santri alumni itu apa sih yang agar mereka sukses menghadapi hidup itu kira-kira apa? Kalau Ana sih tidak ingin menambahkan dengan temuan-temuan pribadi.
ada sekian banyak wisdom yang Ana temui seiring perjalanan karir sejak direkrut di Kementerian Luar Negeri angkatan Caraka Muda 3 tahun 1998 sampai dengan saat ini sebagai fungsional ahli media. Ana mau kembalikan ke apa yang sudah menjadi tips Pak Kiai dengan moto kita yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Coba itu dikaji ulang dan kita hayati sebagai sikap hidup kita. Bagaimana kita berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berbadan sehat, ya, kemudian berbudi pekerti tinggi. Coba itu saja dulu kita pastikan embodiment, kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Selebihnya, qadarullah, Allah akan membukakan jalan kita. Tinggal kita berbicara kepada Allah, ya Allah, saya mau menjadi ini. Saya mau menjadi seorang guru. Saya mau menjadi pengajar, pendidik, militer, tentara profesional. Saya menjadi diplomat, saya mau jadi dokter. Itu semua adalah tips terbaik. Ana kesulitan untuk menandingi dengan tips dan slogan yang baru, karena tidak ada yang lebih baik dari itu semua. Walaupun Ana temukan sejumlah wisdom dalam perjalanan karir. Tapi Ana ingin mengingatkan kita semua kepada moto kita, kepada panca jiwa kita. Tolong, selalu walaupun kita sudah menjadi mutakharrijin, selalu kita pakai sebagai, inilah yang menyatukan kita lintas profesi pada saat kita temu alumni, kangen-kangenan. Baiklah ya, Bang Taufik Rigo ini. Saya senang sekali nih ya. Ya Allah, ini kangen-kangenan yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah silaturahim kita terjalin. Ini Ustadz Akbar sama saya, sahabat Sohib Hanim ada. Seperti saudara, adik, kakak sendiri. Ana berlibur ke tempat beliau, ke Wangon. Luar biasa. Iya. Jangan Wangon hari ini ya, Wangon tempo dulu. Kalau Wangon sekarang sih metropolitan. Dan Ustadz Akbar tahu persis Ciputat tempo dulu, karena Ana kan tinggal memang ibunda Nurbaiti Nurut kan dosen Fakultas Dakwah, Ilmu Hadis, dosen ilmu hadis, dan Usuluddin juga sempat mengajar. Jadi komplek IAIN itu sudah antum kenal sebelum kita benar-benar menjadi mahasiswa di Ciputat. Jadi kita saling mengenal dan beginilah persaudaraan kita. Sayang sekali memang jarak waktu kita agak sering terpisah ya Ustadz Akbar ya, secara fisik. Tapi karena kita satu alma mater di IAIN, kalau temu alumni IAIN kita ketemu juga, yang sekarang jadi UIN atau Mahab di klasik angkatan kita. Insya Allah kita akan sambungkan. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang. Sama-sama, Bang Akbar Zainuddin, seluruhnya antum kullun, ala sihah ala dawam. Insya Allah kita dilindungi Allah Ta'ala. Bersemangat, ayo santri-santri, bapak ibu semua, wali santri. Dan saling mendoakan. Allahumma ajib doa'ana. Amin, amin. Terima kasih Bang Taufik Rigo, mudah-mudahan selalu sehat, sukses selalu. Jazakallah Bang Akbar Zainuddin. Barakallah, mudah-mudahan. Riko dan anak-anak insya Allah. Ya, ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, amin, insya Allah. Barakallah. Demikian rekan-rekan sekalian, sahabat Manjada Wajada, terima kasih untuk inspirasi yang luar biasa ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.